Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana, yaitu Ibu Ifatina Syiah, MH, yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kelompok 5 untuk presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Qurrata Ayun dari kelompok 5 Hukum Pidana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas C angkatan 2022. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 Hukum Pidana dan ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu 1. Raffi Salsabila Harum Jihad, 2. Mudimatul Ilma, dan yang ketiga Amalia Rahmatul Iza, yang dimana akan memberikan materi pada hari ini tentang berlakunya asas pidana berdasarkan tempat. Simak baik-baik, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi pertanyaan pada akhir presentasi. Yang pertama yaitu asas teritorial, dilewatkan secara tegas di dalam pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana perundang-undang Indonesia bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia tanpa mengandang kualitas atau kewarganegaraan, bagi setiap WNI atau WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia, maka akan diadili dan divonis sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya adalah seorang warga negara Singapura yang melakukan penyelundupan sejumlah 1 juta benih lobster yang bernilai kisaran miliaran rupiah, maka akan divonis dan diadili di Indonesia. Baik, yang kedua adalah asas nasional aktif atau asas personalitas. Adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang telah melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Seperti contohnya pembunuhan kepada warga negara asing yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Maka pembunuh yang berasal dari warga negara Indonesia tetap mendapat hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Asas yang ketiga yaitu asas nasional pasif atau yang biasa disebut dengan asas perlindungan, yaitu ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara. Jadi semisal ada anak yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara, itu bisa diadili menurut ketentuan hukum nasional pasif. Contohnya, ketika terjadi tindak pidana perdagangan orang di luar Indonesia, maka untuk dapat menerapkan sanksi berdasarkan hukum Indonesia diperlukan bantuan dari aparat penegak hukum di negara tempat terjadinya perkara untuk menangkap dan menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut kepada penegak hukum Indonesia untuk diadili di Indonesia. Yang selanjutnya adalah asas universal. Asas universal adalah undang-undang pidana suatu negara yang dapat diberlakukan terhadap kejahatan internasional. Contohnya adalah ketika pemilik agen travel umrah yang berbadan hukum telah menipu dan menelantarkan para jamaahnya di Arab Saudi dan kini telah ditahan di Mapolda Metro Jaya serta telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 126 Junto, pasal 119A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.